Ibunya mengatakan bahwa Padre Pio dapat melihat dan berbicara dengan Yesus, malaikat pelindungnya, dan kepada Bunda Maria. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini gereja bersama merayakan Santo Pius dari Pietrelcina, atau kita kenal Padre Pio, seorang imam dan Padre Pio yang kita kenal mendapat stigmata dari Yesus itu pernah mengatakan begini, kehidupan Kristiani bukanlah apa-apa selain perjuangan abadi melawan diri sendiri. Tidak ada perkembangan jiwa menuju keindahan kesempurnaan kecuali dengan harga penderitaan. Dengan nada yang sama, di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 13 sampai dengan 16, Rasul Paulus memperingatkan Timotius untuk menaati ajaran Yesus tanpa cacat dan celah hingga saat di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa tunggal. Timotius diminta setia sampai akhir. Dan di dalam bacaan Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang yang datang berbondong-bondong kepadanya tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih yang dia miliki. Kalau kita merenungkan pesta Santo Padre Pio hari ini, kita mau sedikit merenungkan siapa sesungguhnya Santo Padre Pio berdasarkan bacaan-bacaan kudus hari ini. Padre Pio lahir pada tanggal 25 Mei 1887 di Pietrelcina, sebuah kota pertanian di wilayah Campania, Italia Selatan. Pietrelcina adalah kota yang sangat religius. Karena itu agama punya pengaruh besar pada keluarga Padre Pio. Anggota keluarga menghadiri misa harian, doa rosario setiap malam, bahkan mereka berpantang daging 3 hari seminggu untuk menghormati Bunda Maria dari Gunung Karmel. Meskipun keluarga Padre Pio kurang terpelajar, tetapi mereka bisa menghafal kitab suci dengan menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak mereka. Ibunya mengatakan bahwa Padre Pio dapat melihat dan berbicara dengan Yesus, malaikat pelindungnya, dan kepada Bunda Maria. Sebagai seorang anak, dia berasumsi bahwa semua orang dapat melakukannya. Sebagai pemuda, Padre Pio melaporkan bahwa dia telah mengalami penglihatan dan ekstasi surgawi. Setelah menyelesaikan 3 tahun
di sekolah umum pada tahun 1897, Padre Pio tertarik pada kehidupan seorang biarawan muda. Ia lalu mengungkapkan keinginannya kepada orang tuanya untuk juga menjadi seorang biarawan. Mereka melakukan perjalanan ke Morcone, sebuah komunitas Kapusin di utara Pietrelcina, untuk mengantar dan mengetahui apakah Padre Pio memenuhi syarat untuk masuk Ordo Kapusin. Dan pada tanggal 6 Januari tahun 1903, di usia 15 tahun, Padre Pio memasuki novisiat para saudara Kapusin di Morcone. Dan pada tahun 1910 dia ditabiskan menjadi imam Kapusin. Pada tanggal 20 September tahun 1918, kelima luka dari Tuhan terlibat di badannya dan membuatnya menjadi imam yang mendapat stigmata yang pertama dalam sejarah gereja. Tak terhitung banyaknya orang yang tertarik untuk menerima sakramen tobat darinya. Banyak juga yang menerima nasihat dan bimbingannya, dan selalu mendapat kekuatan dan peneguhan dari Padre Pio. Seluruh hidupnya ditandai dengan jam-jam doa yang panjang dan perjuangan yang terus-menerus untuk setia merayakan Ekaristi Kudus. Maka Padre Pio menuliskan ini untuk kita semua sebagai permenungan kita, refleksi kita bersama. Tanpa ketaatan tidak ada kebajikan. Tanpa kebajikan tidak ada kebaikan. Tanpa kebaikan tidak ada kasih. Tanpa kasih tidak ada Tuhan. Tanpa adanya Tuhan tidak ada surga. Padre Pio sudah menaburkan benih yang luar biasa. Benih itu tumbuh, berkembang, dan itulah kebajikan-kebajikan hidup yang dia berikan bagi gereja. Semoga teladan kesetiaan hidup beriman, ketaatan pada Allah, kesetiaan merayakan Ekaristi Kudus, percaya kepada kehendak Allah, menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.